Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Leila Official, belakangan ini kembali ramai di media sosial soal larangan merokok di Arab Saudi. Ada yang bilang ini aturan baru. Ada yang menyebut jamaah bisa langsung kena denda besar. Bahkan ada yang menakut-nakuti sampai urusan imigrasi dan blacklist. Pertanyaannya, benarkah seperti itu? Di video ini kita tidak akan ikut menakut-nakuti. Kita juga tidak akan menyepelekan. Kita akan luruskan berdasarkan fakta supaya jamaah lebih hati-hati, bukan panik. Karena yang kita bahas ini bukan hoaks, tapi juga bukan aturan baru yang tiba-tiba muncul. Sahabat muslim semuanya, pertama kita luruskan dulu. Larangan merokok di tempat umum di Arab Saudi sudah berlaku sejak tahun 2016. Aturan ini masuk dalam regulasi resmi pemerintah Saudi tentang pengendalian tembakau. Artinya apa? Artinya aturan ini sudah hampir 1 dekade berjalan. Jadi kalau sekarang kembali viral, itu bukan karena pemerintah Saudi tiba-tiba memperketat aturan baru khusus untuk jamaah. Bukan. Yang terjadi adalah penertiban di lapangan makin konsisten, pengawasan makin rapi, petugas makin aktif menegur. Kalau dulu mungkin ada yang lolos tanpa ditegur, sekarang tidak lagi. Jadi kesimpulannya jelas, dulu sudah ada, sekarang masih ada. Bukan ditambah, tapi ditegakkan. Dan ini penting dipahami supaya kita tidak terjebak narasi seolah-olah jamaah sedang ditargetkan. Aturannya berlaku untuk semua orang, warga lokal maupun pendatang. Pertanyaannya, area mana saja yang dilarang? Nah, sahabat muslim semuanya, ini bagian paling krusial. Banyak jamaah sebenarnya tidak berniat melanggar. Masalahnya, mereka tidak sadar bahwa area itu termasuk larangan. Merokok dilarang di area sekitar Masjidil Haram, area sekitar Masjid Nabawi, bandara, fasilitas umum, toilet umum, kantor pelayanan publik, transportasi umum, area pejalan kaki tertentu di kawasan padat, rumah sakit dan fasilitas kesehatan, area pendidikan, dan tempat tertutup ber-AC yang digunakan umum. Yang sering jadi masalah adalah area sekitar masjid. Banyak jamaah berpikir, ini kan di luar masjid, ini kan di pelataran, saya tidak di dalam area tawaf, padahal secara aturan, itu tetap area publik, itu tetap zona terkontrol, dan itu tetap bisa ditegur. Kadang hanya karena berdiri di pinggir jalan sekitar masjid, kadang hanya karena merasa tidak ada papan larangan, padahal CCTV ada di mana-mana. Inilah yang sering membuat jamaah kaget ketika ditegur petugas. Nah, sahabat muslim semua, sekarang kita bicara soal denda. Denda yang paling umum dan realistis diterapkan di lapangan adalah 200 rial Saudi. Kalau dikonversi ke rupiah, kurang lebih sekitar 800 ribuan rupiah, tergantung kurs. Ini bukan angka sensasional. Ini bukan cerita yang dilebih-lebihkan. Memang ada ketentuan denda yang lebih besar untuk pelanggaran tertentu atau pelanggaran berulang. Tapi yang paling sering dialami jamaah adalah angka ini. Jadi kalau ada yang bilang sekali merokok langsung jutaan, bisa sampai puluhan juta, itu tidak menggambarkan kondisi umum yang terjadi pada jamaah biasa. Tetap ada denda, tapi jangan ditambahkan cerita yang membuat orang panik berlebihan. Yang benar tetap kita sampaikan, yang tidak akurat jangan kita sebarkan. Sahabat muslim semua, sekarang kita masuk ke kondisi real di lapangan. Biasanya alurnya seperti ini. Jamaah merokok di area publik. Petugas patroli mendekat. Jamaah ditegur. Jika terbukti melanggar, diminta membayar denda. Selesai. Bukan langsung ditangkap dramatis. Bukan langsung dibawa ke ruang interogasi. Bukan langsung sidik jari seperti kriminal besar. Selama jamaah kooperatif, biasanya prosesnya administratif. Tapi tetap saja, efeknya tidak kecil, ibadah terganggu, mental drop, rombongan ikut panik, dan yang lebih berat lagi, rasa tidak nyaman selama sisa ibadah. Padahal,
Semua itu sebenarnya bisa dihindari. Sahabat muslim semuanya, kenapa jamaah harus lebih hati-hati? Ini poin yang lebih dalam. Ini bukan semata soal rokok, ini soal sikap. Kita datang ke tanah suci sebagai tamu, sebagai orang yang ingin beribadah, sebagai perwakilan bangsa. Maka, ada 3 hal yang perlu dijaga. Pertama, menghormati aturan negara orang. Kedua, menjaga kekhusyukan ibadah. Ketiga, menghindari masalah yang sebenarnya tidak perlu. Ingat, jamaah datang bukan untuk uji nyali, bukan untuk membuktikan paling tidak apa-apa, tapi untuk ibadah yang mungkin hanya sekali seumur hidup. Kalau memang sulit menahan kebiasaan merokok, itu jujur saja realitas. Tidak semua orang bisa langsung berhenti, tapi minimal jangan di area publik, jangan di sekitar masjid, jangan di tempat ramai. Kalau ragu, tanya petugas, jangan asumsi. Ini juga perlu diluruskan. Banyak yang menyebarkan narasi, nanti bisa kena blacklist, nanti bisa bermasalah. Untuk pelanggaran merokok biasa di area publik, selama diselesaikan sesuai prosedur dan tidak melawan atau membuat keributan, umumnya tidak sampai ke urusan imigrasi berat. Yang bisa jadi masalah adalah jika melawan petugas, membuat keributan, mengulang pelanggaran berkali-kali, atau terlibat pelanggaran lain yang lebih serius. Jadi, jangan dicampur adukan. Tegas, iya. Menakut-nakuti berlebihan, tidak perlu. Jadi kita simpulkan dengan jernih. Aturan larangan merokok di tempat umum di Arab Saudi sudah lama berlaku. Masih berlaku sampai sekarang. Denda 200 rial itu nyata dan sering diterapkan. Banyak jamaah kena karena tidak sadar area tersebut termasuk larangan. Ini bukan aturan baru, tapi penegakan yang lebih konsisten. Lebih baik hindari sejak awal, karena ibadah itu mahal. Biaya haji dan umroh tidak sedikit. Tenaga, waktu, dan doa yang dipersiapkan juga tidak sedikit. Jangan sampai rusak hanya karena satu kebiasaan yang sebenarnya bisa dikendalikan. Datanglah dengan ilmu, bersikaplah bijak. Hormati aturan, fokus pada ibadah. Kalau video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe El Laila Official, supaya makin banyak jamaah yang berangkat dengan ilmu, bukan asumsi, bukan ketakutan, dan bukan kabar simpang siur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.